Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman prodi dari Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Hari ini kita kembali kuliah untuk mata kuliah K3 Rumah Sakit, dan hari ini kita akan membahas dua sesi langsung, yaitu sesi ketiga dan sesi keempat ya. Untuk sesi ketiga kita akan membahas tentang bahaya di tempat kerja. Jadi bahaya apa saja sih yang ada di tempat kerja? Termasuk juga di rumah sakit pasti karena rumah sakit juga termasuk tempat kerja, jadi ada bahaya apa saja sih di sana gitu ya. Lalu untuk sesi keempat kita akan membahas tentang hierarki pengendalian bahaya. Jadi bahayanya sudah kita identifikasi, bahayanya sudah kita ketahui, lalu bagaimana cara pengendaliannya sesuai dengan hierarki pengendalian tersebut. Oke, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu bahaya di tempat kerja. Apa saja bahaya di tempat kerja? Sebelumnya, minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang pengertian bahaya dan juga pengertian dari risiko. Nah, bahaya adalah semua sumber, semua situasi, semua aktivitas yang bisa berpotensi atau yang memiliki potensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja bagi si pekerjanya, bagi si manusianya, atau bisa menimbulkan kerusakan bagi fasilitas yang ada di perusahaan, mesin misalnya, atau lingkungan dan lain sebagainya, atau bisa menimbulkan penurunan kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan. Ini berlaku bagi si pekerjanya maupun bagi si mesinnya. Misalnya mesinnya rusak karena salah pengoperasian, ya berarti fungsi mesinnya juga mungkin sudah menurun. Atau misalnya si operator mesin yang menimbulkan kebisingan, mesin genset misalnya, dia karena bekerja di genset itu tidak menggunakan earplug atau pelindung telinga, akhirnya dia mengalami fungsi pendengaran dan lain sebagainya. Nah, sumber bahaya di tempat kerja ini bisa bermacam-macam asalnya gitu ya. Jadi nggak cuman berasal dari mesin pekerjaan atau dari tempat kerjanya atau dari lingkungan kerjanya atau bahkan dari manusianya, tapi juga bisa yang pertama ditimbulkan dari lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja juga bisa menjadi sumber bahaya. Misal dia bekerja di dekat kilang minyak misalnya ya. Kalau kalian teman-teman masih ingat kejadian kebakaran di kilang minyak Balongan ya, yang baru-baru kemarin itu, dia kebakaran kilang minyaknya, hangus. Di dekat sana ada rumah sakit misalnya, ada rumah sakit Pertamina Balongan. Nah, bisa jadi kalau misalnya semua kilangnya terbakar, meledak dan lain sebagainya, bisa jadi rumah sakitnya terkena dampaknya, bisa terkena dampak pasiennya ya, korban kebakarannya, ataupun si rumah sakitnya kena efek ledakannya dan lain sebagainya. Misalnya lagi lingkungan kerjanya itu rumah sakitnya atau tempat kerjanya berada di kutub utara misalnya atau kutub selatan yang suhunya sangat dingin. Nah, itu juga bisa dihitung sebagai potensi bahaya karena suhunya tidak normal, suhunya di bawah 0 derajat Celcius dan lain sebagainya. Metode kerja juga bisa diklasifikasikan sebagai sumber bahaya. Misalnya metode kerjanya dia bekerja dengan mesin potong, ya pekerjaannya dia harus diselesaikan dengan mesin potong, mesin pemotong. Nah, itu juga bisa menimbulkan bahaya. Misalnya si petugas pemotong rumput pakai mesin potong rumput, kalau mesin potongnya nggak diberikan pengaman, pisaunya bisa terlepas, nanti bisa melukai si operator ininya, pemotong rumputnya. Material, misalnya rumah sakitnya atau tempat kerjanya menggunakan bahan kimia berbahaya, misalnya yang sifatnya korosif, sifatnya mudah meledak, sifatnya beracun dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi si pekerjanya, kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Lalu sumber bahaya berikutnya bisa ditimbulkan dari mesin. Seperti tadi misalnya mesin potong, mesin giling, genset gitu ya, mesin potong rumput, mesin potong roti, mesin potong kertas. Itu juga bisa menimbulkan bahaya bagi si penggunanya. Yang terakhir bisa bersumber dari manusianya sendiri, dari si pekerjanya. Misalnya pekerjanya ini bekerja secara asal-asalan,
bekerja tidak sesuai dengan SOP, suka bercanda, suka menganggap enteng suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini jatuhnya sebagai unsafe action. Kalau yang lain tadi mesin, material, lingkungan kerja, dan metode kerja bisa kita klasifikasikan sebagai unsafe condition. Ada 5 sumber bahaya atau ada 5 jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Diklasifikasikan sebagai bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan juga bahaya psikososial atau stres kerja. Ini sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nanti kalau teman-teman ada waktu, coba boleh dicari Permenaker nomor 5 tahun 2018. 5 potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik ini kurang lebih, ini masih banyak ya, ini hanya contohnya saja. Contohnya bahaya bekerja di ketinggian. Nah, itu masuk ke bahaya fisik. Bahaya bekerja di area yang menimbulkan kebisingan seperti mesin genset dan lain sebagainya, itu juga masuk ke bahaya fisik. Bekerja pada tempat kerja yang suhunya panas, misalnya dia bekerja di tengah laut sebagai di kilang minyak tengah laut ya, di offshore. Nah, itu juga bisa diklasifikasikan sebagai bahaya fisik. Pencahayaannya yang kurang atau yang terlalu berlebih sehingga bisa menimbulkan matanya sakit, lalu tidak konsentrasi dan pekerjaannya juga tidak fokus, itu juga masuk ke dalam bahaya fisik. Pekerjaan yang menimbulkan getaran, misalnya operator yang meratakan jalan. Kalian pernah tahu mesin yang buat meratakan jalan tuh yang dipegang dua-duanya lalu dia bergetar meratakan jalannya, itu juga bisa menimbulkan bahaya fisik. Radiasi, misalnya di rumah sakit yang bekerja di mesin X-ray ya, di ronsen dan lain sebagainya, juga bisa terkena bahaya fisik jenisnya radiasi. Kalau ketinggian, misalnya kita bekerja di ketinggian ganti lampu misalnya, atau bagian engineering rumah sakit yang membetulkan bagian yang di atas area rumah sakit, itu juga bisa menimbulkan bahaya ketinggian, kebisingan. Kalau tadi di mesin genset, kalau suhu misalnya yang di area dingin dan lain sebagainya. Nah, bahaya yang kedua, jenis bahaya yang kedua di tempat kerja itu adalah bahaya kimia. Jadi bahaya kimia adalah segala bahan, material, cairan, gas, uap, debu yang berasal dari bahan kimia yang sifatnya beracun, reaktif, korosif, mudah meledak, lalu juga karsinogen dan lain sebagainya. Jadi semua bahan kimia yang digunakan di tempat kerja, semua jenis bahan kimia apapun itu bentuknya ya, bentuknya baik itu padatan, cairan, uap, debu dan lain sebagainya yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik itu dalam hal kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja bagi si operatornya, itu masuk ke dalam bahaya kimia. Rumah sakit pasti pakai bahan kimia di labnya, nggak mungkin di labnya nggak ada bahan kimia, ya kan? Untuk infusnya pakai bahan kimia, untuk misalnya cairan suntiknya pakai bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi ada bahaya bahan kimia di rumah sakit, pasti ada bahaya bahan kimia di rumah sakit. Lalu yang ketiga ada bahaya biologi. Bahaya biologi adalah semua sumber bahaya yang berasal dari makhluk hidup, baik itu bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Kalau sekarang gampang ya, kalau misalnya saya tanya apa bahaya biologi di tempat kerja sekarang, virus. Nggak cuma di tempat kerja, di semua tempat sekarang di seluruh dunia sedang ada nih bahaya ini nih, bahaya virus coronavirus disease ya, COVID-19, penyakitnya COVID-19. Jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya bagi si pekerjanya maupun tempat kerja yang berasal dari makhluk hidup, kita sebut bahaya biologi. Ya, misalnya di tengah hutan kerjanya ada binatang buas, termasuk bahaya biologi. Kalau dulu saya pernah ada pengalaman kerja di tengah hutan ya, di Kalimantan Tengah, benar-benar di tengah gitu ya, tengah-tengah hutan. Itu bahaya biologinya itu binatang buas. Bisa buaya, bisa binatang buas lah, sampai bahkan lebah. Jadi ada, kalau misalnya nanti kalian ya siapa tahu ya kerjanya di
lapangan gitu ya, bukan di rumah sakit, lalu di tengah hutan, itu hati-hati harus saat melangkah, siapa tahu ada sarang lebah di bawah, sarang lebahnya jatuh karena hujan atau karena angin, jatuh ke tanah, kita nggak tahu, kita jalan, kita injek, otomatis kita yang diserang oleh si lebah tersebut. Lalu juga kalau misalnya di kantor, kalau teman-teman kerja di kantor gitu ya, apa namanya, kalau misalnya baru sampai kantor, jangan biasakan jangan langsung duduk. Biasakan jangan langsung duduk, jangan langsung lepas sepatu. Biasanya kalau di kantor enaknya lepas sepatu tuh, kalau ada kantor yang lepas, kalau kantor yang bebas gitu ya, lepas sepatu nggak masalah. Nah, periksa kolong mejanya, periksa kolong meja ya, karena saya punya pengalaman dulu, teman saya di kantor, ibu-ibu gitu ya, dia kebiasaan setiap sampai kantor dia lepas sepatu, dia pakai sendal. Nah, dia pakai sendal, langsung duduk, nggak cek apa-apa. Begitu duduk, nggak apa mau selonjorin kaki gitu ya, nggak taunya di bawahnya ada yang lembek-lembek katanya, ada yang lunak, pas dilihat ular. Jadi ada ular di kolong mejanya. Nah itu kenapa setiap kita masuk ke kantor kita cek dulu nih, ada yang nggak biasa nggak di kantor kita, siapa tahu ada binatang yang apa namanya berbahaya ya di area kerja kita. Lalu sumber bahaya yang ketiga atau jenis bahaya yang keempat, yaitu jenis bahaya ergonomi. Nah, ergonomi ini berkaitan dengan postur tubuh, postur tubuh atau posisi kerja, posisi tubuh si pekerjanya. Misalnya dia melakukan gerakan berulang yang dari kiri ke kanan misalnya, atau memutar pinggangnya tapi kakinya tetap diam, melakukan gerakan repetitif. Lalu ada manual handling yang apa, pengangkatan manual yang tidak baik. Misalnya kalau kalian di rumah suka ngangkat galon misalnya, bener gak cara ngangkatnya? Biasanya jongkok dulu apa membungkuk langsung diangkat kan? Ada caranya untuk mengangkat beban berat supaya badan kita nggak sakit. Nah, itu bahaya ergonomi. Nanti kalau misalnya kita tidak perhatikan bahaya ergonomi ini, menganggap enteng, udah biasa pak angkat berat-berat sambil posisinya dari berdiri terus bungkuk langsung kita angkat, biasa. Lalu juga kalau misalnya manual handling nggak pakai alat bantu, pakai langsung ngangkat berat 25 kilo biasa, nanti efek jangka panjangnya bisa menimbulkan kayak low back pain misalnya, atau carpal tunnel syndrome, baik bagi yang bekerja di depan komputer menggunakan mouse tapi tidak ergonomis posisinya, ngasal aja gitu ya, yang gamers dan lain sebagainya, bisa menimbulkan bahaya ergonomi. Nah, yang terakhir adalah bahaya psikososial. Bahaya psikososial adalah bahaya yang berkaitan dengan psikis si pekerjanya. Misalnya stres, lalu dia mengalami pelecehan di tempat kerja. Ya, biasanya tuh kalau saya sudah nggak update lagi, tapi dulu itu industri yang pekerjanya kebanyakan perempuan, lalu supervisornya kebanyakan laki-laki, biasanya ada kasus pelecehan kepada si pekerjanya. Nah, itu juga bisa menimbulkan faktor psikososial. Atau misalnya pilih kasih, bosnya pilih kasih, ya sama si ini baik tapi sama kita judes misalnya, sama teman kita baik tapi sama kitanya judes. Atau kita dikasih pekerjaan banyak banget tapi rekan kerja kita yang posisinya sama, jabatannya sama, job desk-nya harusnya sama, tapi pekerjaannya cuman sedikit, semuanya dilimpahkan kepada kita. Nah, itu juga bisa menimbulkan bahaya psikososial. Dikucilkan misalnya, yang dikucilkan karena dia berasal dari daerah yang minoritas misalnya, atau dia dari kampung datang ke kantor ke tempat kerja polos banget, ya tahu apa-apa, dikucilkan sama teman-temannya. Atau misalnya mohon maaf, mungkin ekonominya kurang mampu, nggak bisa ikutin gaya teman-teman di kantornya, ntar dikucilkan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan bahaya psikososial bagi si pekerjanya. Nanti gampang stres, gampang merasa minder dan lain sebagainya, akhirnya bekerjanya tidak maksimal, bekerja tidak fokus. Nah, bahaya-bahaya ini atau jenis-jenis bahaya ini harus di maintenance, harus dilakukan pengendalian oleh petugas K3 di tempat kerja, supaya tidak menimbulkan kerugian, baik itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja maupun PHK atau kerusakan atau penurunan fungsi lainnya.
Nah, ada caranya. Nah, caranya ini diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kalau teman-teman nanti sempat buka Permenaker nomor 5 2018, di sana itu mencakup kalau bahaya fisik ini harus ngapain sih? Apa aja sih jenis-jenisnya? Bagaimana sih cara pengendaliannya? Kimia itu seperti apa? Bagaimana penyimpanannya? Bagaimana pemeliharaannya? Bagaimana suhunya dalam suhu penyimpanannya? Karena ada beberapa bahan kimia bisa terbakar kalau suhunya terlalu tinggi, terutama suhu penyimpanannya. Jadi kalau kita punya bahan kimia, kalau mau menyimpan itu harus lihat dia ada yang namanya lembar data keselamatan bahan kimia, atau kalau di orang K3 sebutnya SDS atau Safety Data Sheet. Itu harus dilihat bagaimana cara penyimpanannya. Biologi pun juga begitu. Kalau yang apalagi di rumah sakit ya, pasti di rumah sakit banyak yang namanya bakteri, banyak yang namanya virus gitu ya. Virus apa namanya, apapun selain COVID juga mungkin ada di rumah sakit. Virus influenza, virus macam-macam lah ya, bakteri juga pasti banyak. Makanya dibiasakan tuh kita harus mencuci tangan, dan juga jangan menyentuh muka kita dengan tangan secara langsung kecuali kita sudah cuci tangan. Apalagi kalau sekarang masa pandemi ditambah dengan jaga jarak, lalu pakai masker dan lain sebagainya. Ergonomi pun juga gitu, bagaimana cara penghitungannya supaya dia terhindar dari bahaya ergonomi, penyakit akibat kerjanya low back pain misalnya. Kalau kalian suka duduk di tempat kerja, di kursi gitu ya, pasti kan membentuk sudut ya. Dari kakinya membentuk sudut 90 derajat, dari tangannya yang menyandar ke meja juga membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu diatur. Nanti apakah dari cara duduknya dia berpotensi tinggi terkena penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor ergonomi misalnya, karena postur tubuh ideal atau posisi tubuh normal bagi manusia adalah pada saat dia berdiri. Jadi semuanya lurus gitu, dari atas, dari kepala sampai kaki semua lurus. Tapi ketika dia sudah duduk, sudah selonjoran misalnya di sofa dan lain sebagainya, pasti tubuhnya membentuk suatu sudut. Nah, itu jika terlalu lama nanti bisa menimbulkan efek kesehatan seperti tidak nyaman, pegal-pegal, lalu nggak enak lah duduknya dan lain sebagainya. Nah, tadi untuk sesi 3 kita membahas tentang bahaya yang ada di tempat kerja, sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja. Jenis-jenisnya ada 5. Tadi ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial. Nah, bahaya-bahaya ini pasti ada di tempat kerja. Walaupun mungkin bahaya fisiknya nggak banyak, misalnya cuma bahayanya radiasi, getaran misalnya, terus sama di ketinggian misalnya. Terus biologinya cuma virus, bakteri dan lain sebagainya. Nggak semuanya, tapi pasti ada 5 jenis bahaya ini di tempat kerja. Kayak misalnya di rumah sakit bahaya fisiknya pasti ada bahaya listrik. Nggak mungkin rumah sakit nggak punya listrik, betul ya? Nggak mungkin rumah sakit nggak punya listrik. Bahkan kalau listriknya dari PLN putus, misalnya lagi trip gitu ya, lagi gangguan, mereka pasti punya genset. Karena operasional rumah sakit kemarin 24 jam. Ya, jenis ciri khas rumah sakit adalah aktivitasnya operasionalnya selama 24 jam. Lalu misalnya bahaya kimianya, ya di labnya pasti ada bahan kimia. Ya, di labnya pasti ada bahan kimia. Lalu ada bahaya biologi nggak di rumah sakit? Ada, bakteri, virus, misalnya jamur juga mungkin ada dan lain sebagainya. Lalu ada bahaya ergonomi nggak? Ada, misalnya petugas unit gawat darurat atau IGD, instalasi gawat darurat, dalam mengangkat pasien. Bener gak cara pengangkatannya? Bener gak cara menggotong pasiennya? Lalu duduknya bener gak susternya yang duduk di petugas administrasi, susternya yang duduk di ruang suster, bener gak cara duduknya? Lalu bahaya apalagi? Psikososial. Nah, sekarang ini mungkin banyak nih di rumah sakit, khususnya yang untuk tenaga medis gitu ya, perawat, dokter, yang terkena psikososial. Psikososial artinya dia stres karena rumah sakitnya nggak berhenti nerima pasien COVID-nya, lalu dia stres kapan pulangnya, keluarganya sudah lama ditinggalkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan bagi rumah sakit, khususnya bagian K3 rumah sakitnya, bagaimana cara
mengendalikan bahaya-bahaya tersebut sehingga potensi terkena kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja atau kerusakan alat atau penurunan fungsi lainnya tidak terjadi di tempat kerjanya. Nah, pengendalian resiko ini dibuat untuk, atau rencana pengendalian ini dibuat untuk, yang pertama, menghilangkan penyebab potensi bahaya. Kalau di K3 sepakat potensi bahaya itu tidak bisa dihilangkan. Semua tempat kerja pasti ada potensi bahayanya. Selama itu ada pekerja, selama itu ada prosesnya, selama itu ada material yang berbahaya dan lain sebagainya, semua tempat kerja pasti ada sumber bahayanya. Pasti ada sumber potensi bahayanya. Bahkan kalau misalnya tempat kerjanya nggak ada alatnya sama sekali, cuma meja kursi, pasti butuh listrik. Betul ya? Nggak mungkin nggak ada listrik. Kita kerjanya seperti apa? Ditulis. Lampunya nggak ada dong, AC-nya nggak ada dan sebagainya, pasti ada. Tapi nggak bisa kita hilangkan potensi bahaya tersebut nggak bisa kita hilangkan. Pasti selalu ada di tempat kerja. Yang bisa kita kurangi adalah yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya. Potensi bahayanya ada, tapi karena kita lakukan pengendalian, kita bisa turunkan resikonya. Ketika kita turunkan resikonya, maka kemungkinan terjadinya akan kita turunkan juga. Misalnya ada kejadian misalnya kesetrum. Potensi bahayanya bahaya listrik, resikonya kesetrum. Tapi kita kurangi resikonya tersebut. Instalasi listriknya kita tutup misalnya, lalu kita kasih tanda, kita kasih jarak, lalu kita kasih awareness kepada si pekerjanya, maka kemungkinan terjadi si pekerjanya kesetrum akan turun. Yang ketiga, mengurangi keparahan korban. Kalaupun sampai terjadi kecelakaan, kalaupun sampai terjadi suatu event gitu ya, event kecelakaan, tingkat keparahannya bisa kita kurangi. Misalnya kalau kesetrum nanti bisa fatality atau bisa terkena luka yang serius ya, itu kita kurangi. Kalau misalnya sampai ada yang kesetrum ya cuma tersengat dikit lah misalnya. Atau misalnya ada alat kerja mesin potong. Misalnya ada alat kerja mesin potong, potensi bahayanya mesin potong tersebut, resikonya bisa menimbulkan bahaya terpotong, bagian tubuh terpotong misalnya. Lalu kita kendalikan, kita berikan tutupnya, kita kita maintenance alatnya, lalu kita berikan awareness kepada operatornya, maka tingkat potensi kemungkinan terjadinya, resiko terjadinya dia bagian tubuhnya terpotong akan berkurang. Kalaupun kejadian masih bisa diobati, keparahannya tidak terlalu parah, masih bisa kita pakai first aid misalnya, pakai pertolongan pertama, tidak sampai amputasi, tidak sampai masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, di sini ada note-nya, nilai resiko diturunkan menjadi resiko yang dapat diterima. Artinya semua potensi bahaya pasti ada. Tapi tugas seorang K3, khususnya nanti yang bekerja di rumah sakit K3 RS, yaitu menurunkan nilai resikonya dari yang tinggi sampai resiko yang dapat diterima. Bukan dinolkan resikonya atau diminimalkan resikonya, tapi menjadi resiko yang dapat diterima. Artinya apa? Misalnya kita punya standar NAB namanya, nilai ambang batas. Misalnya nilai ambang batas untuk kebisingan. Misalnya ada mesin kerja yang menimbulkan kebisingan 100 desibel. Sedangkan NAB-nya atau nilai ambang batasnya adalah 85 desibel. Maka kita harus lakukan pengendalian untuk menurunkan desibel tersebut. Untuk menurunkan dari 100 desibel ke 85 desibel. 85 desibel ini adalah nilai ambang batas kebisingan. Artinya 85 desibel ini adalah resiko yang dapat diterima. Jadi angka 85 desibel untuk kebisingan, nilai resiko yang bisa diterima untuk si pekerja terpapar kebisingan adalah 85 sesuai dengan NAB-nya. Nah, itu pengertian dari resiko yang dapat diterima. Kita masuk ke pengendalian resiko K3. Di sini di layar
teman-teman melihat yang namanya hierarki pengendalian risiko, betul ya? Ada hierarki pengendalian risiko. Ada 5 langkah atau 5 tahap pengendalian risiko, di mana tahap-tahap ini yang namanya hierarki ya, itu tidak boleh dilompati, tidak boleh di skip. Jadi langsung aja lah ke hierarki nomor 5, nggak bisa. Namanya hierarki, namanya step, langkah-langkah gitu ya, hierarkinya itu harus diikuti dari langkah 1 sampai langkah terakhirnya. Kita lihat di sini langkah pertama dalam hierarki pengendalian risiko atau bahaya K3, yaitu eliminasi. Jadi ketika ada bahaya, ada sumber bahaya, kalau menurut hierarkinya kita langsung eliminasi. Artinya pengendalian risiko dengan menghilangkan proses atau material yang mengandung bahaya potensial. Jadi kalau ada sumber mesin misalnya, atau proses kerja atau material yang mengandung bahaya potensial, supaya nggak menimbulkan bahaya bagi si pekerjanya, maka kita lakukan eliminasi, kita hilangkan. Kalau bisa kita hilangkan, hilangkan. Misalnya dulu ada cat. Kalau yang tahu ya, ada cat yang base-nya solvent base. Nah itu nggak baik bagi kesehatan, karena kalau terhirup nanti bisa menimbulkan PAK nantinya kalau terlalu lama. Sehingga akhirnya dihilangkan tuh solvent base. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan gimana? Wah, kita perlu pak, nggak bisa dihilangkan nih alatnya, prosesnya nggak bisa kita hilangkan. Lalu kita mikir, oh nggak bisa kita hilangkan, gimana nih? Nah kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua dari hierarki pengendalian risiko adalah substitusi namanya. Substitusi adalah pengendalian risiko dengan mengganti alat atau material yang memiliki bahaya potensial yang relatif lebih rendah. Kalau nggak bisa dihilangkan, ada nggak bahan penggantinya? Ada nggak material penggantinya yang potensi bahayanya lebih rendah? Misalnya tadi catnya solvent base, terus ternyata ada pak, ada cat yang water base atau bahan dasar dari air. Ya udah kita pakai yang water base karena nggak terlalu bahaya dibandingkan yang solvent base, gitu ya. Misalnya ada bahan kimia pak yang menimbulkan korosif misalnya, bisa nggak kita pakai bahan kimianya yang gunanya sama gitu ya, kegunaannya sama, tapi potensi bahayanya lebih kecil? Oh ada pak, misalnya kita pakai yang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, ya udah kita pakai, namanya di substitusi. Nah setelah disubstitusi selesai, maka kita masuk ke langkah ketiga, yaitu engineering control atau pengendalian secara teknik. Pengendalian secara teknik atau rekayasa teknik, rekayasa engineering, yaitu pengendalian risiko dengan mengubah atau merubah lingkungan kerja, peralatan atau proses untuk melindungi si pekerjanya. Namanya engineering control atau pengendalian secara teknik. Di step yang keempat ada yang namanya administrative control atau pengendalian secara administratif, yaitu pengendalian risiko dengan penggunaan upaya administratif untuk merubah cara kerja supaya lebih aman. Kita buat SOP, kita berikan pelatihan, kita buat instruksi kerjanya seperti apa, kita buat jam kerjanya seperti apa, kita buat lagi misalnya peraturan-peraturannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ketika langkah keempat sudah dilakukan, kita baru bisa masuk ke langkah kelima atau langkah terakhir, yaitu pemberian alat pelindung diri atau personal protective equipment, yaitu pengendalian risiko dengan menggunakan alat untuk melindungi manusia dari paparan bahaya. Kelima-limanya ini harus step by step, harus dari langkah 1 sampai langkah ke-5. Nggak bisa kita langsung langkah ke-5. Nggak bisa, oh ada bahaya ketinggian pak, yaudah kita langsung kasih aja body harness. Nggak boleh. Oh ada bahaya kimia pak, langsung aja kita kasih hazmat, kita kasih sarung tangan, kita kasih goggles, kita kasih masker. Nggak bisa seperti itu, tapi harus kita lakukan analisa hierarki pengendalian risiko dari langkah eliminasi, lalu substitusi, engineering control, administrative control, dan juga sampai ke personal protective equipment atau APD. Saya contohkan misalnya seperti ini, kalau di rumah sakit ya, saya contohkan seperti ini. Ini sebenarnya nggak hanya di rumah sakit, tapi di industri lain juga mungkin bisa contohnya seperti ini. Misalnya
rumah sakit kita itu memiliki genset. Misalnya kita memiliki mesin genset untuk rumah sakit kita. Kenapa kita harus punya mesin genset? Untuk mengantisipasi jika suatu saat ada trouble dari PLN, listriknya gangguan, listriknya ngetrip gitu ya, atau ada breakout, listrik padam seperti yang dulu pernah kita alami di Jakarta, listrik padam, itu bisa langsung disupport oleh genset untuk membangkit listriknya, sehingga operasional rumah sakit tetap berjalan walaupun listriknya mati, tapi tetap ada yang dikorbankan. Nah, kita misalnya punya genset, lalu genset tersebut menimbulkan kebisingan kalau dinyalakan. Misalnya bisingnya sampai 120 desibel, ini misal ya, atau nggak usah yang tinggi-tinggi, misalnya bisingnya 92 desibel, misalnya 92 desibel itu cukup bising karena tadi NAB-nya 85. Nah, misalnya kita punya genset untuk rumah sakit kita, tapi begitu dioperasikan ternyata desibelnya sampai 90 desibel, cukup bising, sangat mengganggu pendengaran ketika mesinnya dinyalakan. Kita masuk atau kita analisa pada langkah pertama, yaitu eliminasi. Bisa nggak ya gensetnya dihilangkan? Bisa nggak? Karena menimbulkan kebisingan, mengganggu pendengaran, mengganggu lingkungan, nanti pasiennya juga nggak nyaman. Begitu kita nyalain genset bunyinya kenceng banget, yaudahlah kita buang aja gensetnya, kita hilangkan gensetnya. Bisa nggak seperti itu? Tapi butuh nih rumah sakitnya sangat membutuhkan genset untuk support bila listrik PLN ada gangguan. Nggak bisa ternyata kita hilangkan karena kita masih butuh genset itu. Kita butuh mesin genset supaya kalau ada gangguan listrik kita masih bisa nyalain genset sebagai tenaga listriknya, pembangkit listriknya. Oke, langkah eliminasi sepertinya tidak bisa kita lakukan karena kita membutuhkan genset, nggak mungkin gensetnya kita hilangkan. Kita masuk ke langkah kedua, substitusi. Kita ganti gensetnya kita ganti, kita cari genset di di toko gitu ya, atau di e-commerce sekarang e-commerce Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Kita cari mesin genset dengan spesifikasi yang sama tapi dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah, dayanya sama, kemampuannya sama, lalu juga listrik yang dihasilkan juga sama dari genset yang kita punya, tapi dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Kita cari nggak taunya ada. Kita cari ada ternyata genset yang lebih kecil atau lebih rendah tingkat kebisingannya, tapi kemampuannya sama, tapi kinerjanya sama. Yaudah, kita langsung ganti dengan genset yang sesuai dengan yang kita pilih tadi, yang tingkat kebisingannya rendah, lalu juga kemampuannya sama. Akhirnya kita tukar tambah, misalnya genset yang lama kita jual, lalu kita tambahkan uangnya untuk beli genset baru yang kita mau, yaitu yang kebisingannya lebih rendah dibandingkan tingkat kebisingan genset yang pertama. Misalnya tadi yang pertama 92 desibel, ternyata pas kita beli genset yang baru ini tingkat kebisingannya memang lebih rendah, tapi masih 88 desibel. Ketika dinyalakan gensetnya masih tingkat kebisingannya masih 88 desibel. Ternyata masih tinggi juga nih, walaupun udah berkurang. Tadi yang pertama kita punya 92, tapi yang kedua kita 88 desibel. Gimana ya caranya? Supaya si kebisingan gensetnya ini turun ke 85 desibel. Nah, lakukan hierarki pengendalian yang ketiga, yaitu pengendalian secara engineering, pengendalian secara teknik, engineering control. Ada mesin gensetnya udah kita letakkan di tempatnya, tapi begitu dinyalakan 88 desibel Pak, ternyata masih tinggi kebisingannya, belum 85. Ya udah kita lakukan engineering control. Misalnya apa? Kita buat rumah genset. Di mana gedungnya atau rumah gensetnya itu nanti akan menutupi semua gensetnya.
menutup, jadi gensetnya ada di dalam rumah genset tersebut, sehingga ketika dinyalakan kebisingannya tidak terlalu kedengeran keluar. Jadi dinyalain nih, tadinya 88 desibel kalau misalnya gak dikasih rumah genset, begitu dikasih rumah genset dari luar nggak kedengeran. Dari luar cuman suara seperti mesin motor yang halus gitu, karena tertahan di rumah gensetnya. Suara kebisingannya tertahan di rumah gensetnya. Nah, begitu diukur, oh iya ternyata udah jadi rumah gensetnya, lalu diukur kebisingannya dari luar rumah genset, ternyata kebisingannya rendah, hanya 80 desibel misalnya. Oh, berarti langkah engineering yang kita lakukan, langkah hierarki pengendalian engineering control yang kita lakukan berhasil. Karena apa? Karena tinggal kebisingannya turun jadi 80 desibel. Betul ya? Paham ya sampai sini? Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via chat atau via japri ke saya langsung ya. Nah, selanjutnya, tapi kan harus ada operatornya dong. Gensetnya nggak mungkin ditinggalkan seperti itu. Gensetnya nggak mungkin ditinggalkan di rumah genset. Ya udah selesai rumah genset jadi udah kita tinggal. Tapi kalau mau nyalain gimana? Mau ada maintenance gimana? Tetap harus ada operator yang masuk, betul ya? Tetap harus ada operator yang masuk dong. Makanya kita masuk ke langkah hierarki pengendalian yang keempat, yaitu administratif control atau pengendalian secara administratif. Kita buat SOP-nya. Bagaimana SOP menyalakan genset, mematikan genset, bagaimana cara pemeliharaannya, bagaimana cara SOP pengecekan genset dan lain sebagainya. Kita buat SOP-nya. Kita berikan pelatihan ke si operator mesin gensetnya. Kalau mau melakukan perbaikan gini loh, mau melakukan maintenance seperti ini loh, pengecekan nanti harusnya seperti ini loh. Nah, itu kita berikan pelatihan. Kita buatkan SOP, kita berikan pelatihan. Cukup sampai di sana untuk administrative control. Nah, udah ada SOP-nya, sudah diberikan pelatihan, maka kita masuk ke pengendalian yang terakhir, yaitu pemberian alat pelindung diri atau personal protective equipment, di mana nanti si operatornya yang masuk ke ruang genset untuk melakukan maintenance, untuk menghidupkan atau mematikan mesin genset tersebut, kita berikan APD-nya. Misalnya kita berikan earplug, earmuff, kacamata keselamatan, sarung tangan dan lain sebagainya, supaya ketika dia masuk ke rumah genset tingkat kebisingannya tidak terlalu tinggi karena sudah dilapisi oleh earmuff dan juga earplug. Lalu juga ada SOP-nya, dia cuma boleh ada di sana berapa menit, nggak boleh lebih dari 1 jam misalnya. Karena kalau dari 1 jam berarti dia harus keluar dulu, digantikan teman yang lain istirahat dulu setengah jam, nanti baru bisa masuk lagi selama 1 jam. Nah, itu langkah-langkah atau hierarki pengendalian yang bisa kita lakukan di tempat kerja ya. Sekali lagi, ini harus secara bertahap, nggak boleh langsung lompat ke 3, langsung lompat ke 4, tapi harus kita analisa dulu dari tahap pertama sampai tahap ke 5. Seperti itu dalam melakukan hierarki pengendalian risiko. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita sudah masuk ke sesi ketiga dan keempat ya, karena kemarin agak terlambat kita memulai, makanya supaya tidak terlalu banyak tertinggal dengan kelas-kelas yang lain, karena kita baru 2 pertemuan. Hari ini kita langsung 2 sesi, 2 pertemuan. Nah, videonya nanti akan saya berikan kepada si pennya. Nanti kalau si pennya yang akan mendistribusikan kepada kepada teman-teman semua ya, kepada teman-teman semua. Jadi nanti minta tolong pada para si pennya untuk mendistribusikan video ini ke teman-temannya. Nanti kalian perhatikan, kalian tonton videonya. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya, oke? Atau kalau bisa nanti kita buat grup WA, sehingga nanti kalau ada yang bertanya yang lain akan tahu. Pada saat saya menjawab juga yang lain akan tahu. Oke, kalau begitu sampai di sini
video pembelajarannya untuk sesi ketiga dan sesi keempat untuk mata kuliah K3 Rumah Sakit. Nanti videonya akan saya berikan kepada Cipennya dan kalau bisa kita buat grup nantinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.